Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas konsep amandemen dan modifikasi yang dikenal di dalam hukum perjanjian internasional. Kita akan coba pahami apa yang dimaksud atau definisi dari kedua istilah tersebut, dan kemudian kita akan melihat apakah mekanisme amandemen dan modifikasi ini diperbolehkan di dalam hukum perjanjian internasional, yang mana kita rujukan dasarnya adalah Konvensi Wina tahun 1969, dan jika ya, bagaimana aturannya, dan jika tidak, apa pengecualian-pengecualiannya, mengapa dan bagaimana. Itu yang akan kita coba pelajari di dalam sesi pengantar terkait amandemen dan modifikasi perjanjian internasional. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan tentang itu, maka pertama perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa secara historis pembahasan tentang konsep amandemen dan modifikasi perjanjian ini telah lama dilakukan, karena ini terkait misalnya bahwa fakta perjanjian internasional itu kerap kali dirumuskan oleh banyak negara dalam konteks perjanjian multilateral, sekalipun tentu saja kita mengenal pula perjanjian-perjanjian yang sifatnya bilateral di antara dua negara. Dan di dalam kedua kategori perjanjian itu, amandemen dan modifikasi itu kerap dilakukan. Hanya saja terkait dengan perjanjian multilateral misalnya, kita bisa membayangkan bahwa proses dari perumusan perjanjian itu tidak mudah, sebab lebih melibatkan banyak sekali peserta negara, sehingga semakin banyak negara semakin banyak kepentingan. Namun di saat yang sama kita dapat memahami bahwa yang namanya perjanjian internasional itu perlu terus diupdate sehingga mengikuti perkembangan dewasa ini, sehingga tidak jarang dibuka ruang bagi proses amandemen dan modifikasi. Nah, dalam hal itu dulu praktik yang dilakukan itu adalah berdasarkan prinsip unanimity, di mana perubahan tersebut mengandaikan adanya kesepakatan seluruh pihak. Awal mulanya demikian, namun hingga saat ini ada berbagai macam perubahan yang akan kita lihat di dalam konteks Konvensi Wina tahun 69. Pertama, kita akan terlebih dahulu melihat pengertian atau definisi dari amandemen dan modifikasi. Pembahasan tentang amandemen dan modifikasi ini diatur di dalam bab 4, khususnya di dalam pasal 39 sampai 41 Konvensi Wina tahun 69 ya. Jadi kalian bisa membaca di sana rincian aturannya seperti apa. Namun secara umum yang dimaksud dengan amandemen itu pengertiannya adalah persetujuan formal atau formal agreement antara semua negara pihak dengan maksud untuk mengubah ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang berlaku bagi semua. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya persetujuan secara formal, adanya konsen di antara semua negara pihak, di mana maksud atau niatnya itu adalah untuk mengubah ketentuan perjanjian internasional yang berlaku bagi semua. Ini diatur di dalam pasal 39 sampai pasal 40. Perlu kita ingat bahwa di sini yang dirujuk adalah semua negara pihak. Kita perlu membedakannya dengan negara peserta, yaitu negara yang telah menandatangani namun perjanjiannya itu belum berlaku, apalagi dengan negara ketiga atau negara perumus ya, yang boleh jadi negara itu mengikut serta di dalam perumusan perjanjian tetapi tidak menandatangani. Jadi di sini rujukannya spesifik kepada negara pihak, yaitu negara yang telah menandatangani perjanjian dan di mana perjanjian itu sudah berlaku. Jadi subjeknya sangat terbatas. Dan kemudian kita bisa melihat di sini maksudnya atau niatnya itu, persetujuan formal ini adalah untuk mengubah ketentuan perjanjian internasional yang hendak diberlakukan bagi semua. Dan ini berbeda dengan pengertian modifikasi yang juga diatur di dalam Konvensi Wina, khususnya di dalam pasal 41, di mana rujukannya adalah persetujuan timbal balik, atau istilah bahasa Inggrisnya inter se agreement,
yang dibuat antara negara pihak tertentu. Di sini kita bisa melihat subjeknya negara pihak tertentu, atau apabila kita rumuskan di dalam proposisi logika, maka subjeknya ini sebagian gitu ya. Jadi bukan semua negara pihak, melainkan sebagian atau negara pihak tertentu dengan maksud untuk mengubah ketentuan perjanjian multilateral yang berlaku di antara mereka. Jadi memang ada kesamaan bahwa niatnya itu untuk mengubah. Namun di sini dikatakan bahwa modifikasi spesifik dalam konteks perjanjian multilateral dan pengubahan perjanjian itu hanya berlaku di antara mereka semata gitu ya. Tidak untuk berlaku bagi semua. Nah, ini pengertian yang dapat kita tangkap ya apabila kita memahami atau membaca di dalam pasal-pasal tersebut yang diatur secara berbeda, sekalipun di dalam praktiknya pemilahan uh, yang sifatnya distintif hitam putih itu tuh terkadang sulit ya. Sebagai contoh dalam konteks modifikasi itu bisa saja modifikasi itu terbuka untuk semua negara pihak lainnya. Artinya ketika katakanlah ada satu negara yang ingin menciptakan persetujuan timbal balik dengan negara B gitu ya, bahwa perjanjian internasionalnya itu ingin diubah hanya di antara mereka saja gitu. Tetapi kemudian modifikasi itu tuh terbuka bagi negara pihak lainnya, yang artinya negara lain di luar A dan B itu setuju untuk mengubah juga, sehingga modifikasi dimaksud akhirnya kan berlaku sebagai amandemen gitu ya. Jadi yang membedakan antara amandemen dengan modifikasi itu hanya mengacu pada niat awal si negara pihak itu. Niat awalnya apa? Apakah ingin mengubah dan itu akan diberlakukan bagi semua, atau niat awalnya hanya ingin menciptakan persetujuan timbal balik gitu ya. Sehingga kita tidak bisa melihat pada akibat hukum yang tampak di akhir ya dalam memilah kedua konsep tersebut. Saya kira ini dapat dipahami ya. Kemudian di dalam pasal 39 Konvensi Wina itu diatur mengenai aturan umum tentang amandemen perjanjian. Ini aturan umumnya ya, di mana di dalam pasal ini dikatakan bahwa suatu perjanjian atau perjanjian internasional maksudnya dapat diubah berdasarkan kesepakatan di antara para pihak. Oke, jadi pada dasarnya yang namanya amandemen itu dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Di sini kita bisa melihat bahwa pengubahan ini tidak bisa sifatnya unilateral atau sepihaknya, melainkan harus berdasarkan kesepakatan. Kemudian dikatakan bahwa aturan-aturan yang ditetapkan dalam bagian 2 itu berlaku untuk perjanjian semacam itu, kecuali jika perjanjian tersebut mengatur sebaliknya. Jadi maksudnya ketentuan di bab 2 atau bagian 2 itu kan mengatur tentang pembuatan perjanjian internasional ya. Ini topik yang sudah kita bahas sebelum UTS, mulai dari konteks perumusan, kemudian pengadopsian, autentikasi, pengikatan diri terhadap perjanjian internasional, itu semua diatur di dalam bab 2 Konvensi Wina. Dan aturan itu berlaku ya dalam konteks amandemen, kecuali dikatakan jika perjanjian tersebut mengatur sebaliknya. Nanti kita akan melihat penjelasan lainnya bahwa kan ini istilah yang digunakan adalah the rules laid down in part to apply to such an agreement, gitu ya, dikatakan the rules laid down in part to apply to such an agreement. Jadi ketentuan di dalam bab 2 itu berlaku terhadap perjanjian ini. Ini maksudnya bahwa karena amandemen suatu perjanjian terdiri dari pembuatan perjanjian lain, kan gitu ya, karena kan adanya kesepakatan, maka dalam hal ini Komisi Hukum Internasional itu memasukkan pula ketentuan bahwa aturan-aturan bagian 2 itu harus diterapkan gitu, harus diaplikasikan
ketika ingin mengubah perjanjian. Uh, Sehingga ketentuan ini tuh tidak berlaku dalam perjanjian yang sifatnya lisan atau tacit agreement atau diam-diam. Karena bagian 2 ini kan hanya mengacu kepada perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sekalipun ini kita bisa melihat bahwa bagian 2 ini juga sifatnya bersyarat ya. Yang pertama misalnya ini berlaku jika perjanjian tidak mengatur hal tersebut. Jadi kalau perjanjian yang ingin diubah itu mengatur mengenai konsep amandemen, maka rujukannya tidak ke sini. Kan karena dikatakan except insofar as the treaty may otherwise provide. Tapi kalau tidak ada ketentuannya, maka inilah yang berlaku. Dan kedua, aturan prosedur khusus untuk perjanjian multilateral itu nanti diatur di dalam pasal 40 ya. Sehingga ada sebagian kalangan ahli yang mengatakan bahwa ketentuan ini tuh menjadi sangat penting bagi perjanjian bilateral yang tidak mengatur mengenai prosedur amandemen gitu ya. Karena tadi ya, kalau konteksnya multilateral, nanti kita akan melihat itu di dalam pasal 40, sedangkan ketentuan umum ini oleh karena ketentuan mengenai amandemen perjanjian multilateral sudah diatur di pasal lain, maka ini berlaku terhadap perjanjian non-multilateral, which is adalah perjanjian bilateral, gitu ya. Kemudian dikatakan tadi, except in so far as the treaty may otherwise provide, kecuali jika perjanjian tersebut mengatur sebaliknya atau mengatur lain. Nah, jika suatu perjanjian memuat klausul amandemen, kita menyebutnya, beberapa kalangan menyebutnya klausul amandemen secara teknis, maka yang berlaku adalah prosedur yang diatur dalam ketentuan perjanjian itu ya. Sehingga dengan kata lain pasal 39 ini nggak dipakai gitu. Dia dipakai kalau tidak ada ketentuan yang spesifik mengatur tentang hal itu. Biasanya yang dimaksud dengan klausul amandemen itu mengatur cara mengusulkan amandemen bagaimana, kemudian tata cara adopsinya seperti apa, dan bagaimana penerimaan dan lain sebagainya ya gitu. Dan itu bisa sangat beda-beda di dalam setiap perjanjian internasional, tergantung pada perjanjian internasional itu sendiri. Kemudian apabila kita melihat penjelasan pasal 39, sekalipun tadi saya sudah terangkan ya, maka pasal 39 ini menetapkan aturan umum, sedangkan pasal 40 mengatur secara khusus amandemen tentang perjanjian multilateral. Gitu ya. Maka pasal 39 tadi saya katakan bahwa ini tuh berlaku secara khusus untuk perjanjian bilateral gitu atau perjanjian non multilateral. Sebenarnya mengenai istilah yang digunakan itu bisa sangat bervariasi ya di dalam kenyataan, di dalam lapangan atau di dalam prakteknya. Yang digunakan itu misalnya istilah lainnya adalah revisi atau review ya. Sekalipun istilah resminya yang digunakan di dalam konvensi Wina itu adalah amandemen ya. Jadi maknanya sebenarnya sama saja secara hukum. Kemudian tadi dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat diubah berdasarkan kesepakatan di antara para pihak, dan ini tentu mencerminkan prinsip yang pernah kita bahas, sifatnya mendasar di dalam konteks perjanjian, yaitu prinsip pacta sunt servanda dan juga prinsip res inter alios acta, yang artinya tidak mungkin ada perjanjian yang mengikat para pihak yang tidak terikat di dalamnya gitu ya, yang tidak mengikatkan diri, atau ada perjanjian yang kemudian merugikan pihak lain gitu ya. Sehingga dengan demikian konsekuensi hukumnya adalah maka tindakan sepihak atau unilateral itu tidak memenuhi unsur ini ya, bahkan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian internasional. Artinya kalau ada pihak yang ingin mengubah ketentuan atau melakukan amandemen secara sepihaknya, maka itu tidak memenuhi unsur kesepakatan dan karenanya melanggar perjanjian internasional. Lalu bagaimana bentuk atas amandemen itu? Nah, lazimnya memang di dalam praktik itu dibuat secara tertulis ya.
Terutama apabila tadi kita bicara tentang berlakunya bab 2, maka tentu bab 2 akan mengandaikan adanya perumusan perjanjian yang sifatnya dilakukan secara tertulis. Dalam praktiknya biasanya yang digunakan adalah judulnya gitu ya, itu protokol. Tapi sekalipun seringnya disebut protokol, bisa saja yang digunakan itu nama lain seperti uh, oral agreement. Ini sorry, maksudnya metode lain ya. Ini perjanjian secara lisan atau bahkan instrumen tertulis lainnya seperti exchange of diplomatic notes, pertukaran nota diplomatik, resolution of the conference of the state parties. Itu juga kerap kali tidak jarang digunakan pula sebagai wujud teknis yang digunakan sebagai instrumen amandemen gitu. Kemudian dikatakan tadi pasal 39 itu mengatur amandemen di antara para pihak. Maka pertanyaannya apakah semua pihak ya? Dalam konteks perjanjian bilateral tentu saja iya, karena kan mengandaikan dua pihak, maka oleh karena butuh kesepakatan, maka dua-duanya harus terlibat gitu ya. Tetapi apabila pertanyaannya ditujukan terhadap perjanjian multilateral, maka jawabannya tidak ya. Karena kan di dalam konteks perjanjian multilateral itu banyak, tidak hanya dua katakanlah, dan ya para pihak yang ingin melakukan amandemen itu katakanlah eh, segelintir saja ya. Nah, itu tadi saya sudah bahas ya mengenai aturan-aturan yang ditetapkan dalam bagian 2 atau bab 2 itu berlaku untuk perjanjian semacam itu kecuali perjanjian tersebut mengatur sebaliknya. Jadi intinya gampangnya kalau perjanjian internasional nggak ngatur tentang prosedur atau memuat klausul amandemen, maka ya berlaku bab 2. Kalau berlaku bab 2 berarti bahwa perjanjian pertama, perjanjian tersebut dapat diamandemen, dan kedua harus dibuat secara tertulis gitu ya. Kemudian amandemen perjanjian internasional yang bentuknya multilateral itu diatur dalam pasal 40 ya. Nah, kita akan melihat pasal 40 mengenai amandemen perjanjian multilateral. Pasal 40 ayat 1 mengatur bahwa kecuali jika perjanjian internasional menentukan lain, maka amandemen perjanjian multilateral harus diatur oleh ketentuan dalam ayat berikut, yaitu bahwa setiap usulan untuk mengamandemen perjanjian multilateral di antara semua pihak itu harus diberitahukan kepada semua negara peserta, di mana masing-masing memiliki hak untuk ambil bagian dalam A. Keputusan tentang tindakan yang akan diambil sehubungan dengan usulan tersebut, dan B. Ambil bagian pula dalam negosiasi dan pembuatan dari setiap kesepakatan untuk amandemen perjanjian. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa usulan untuk mengamandemen itu harus diberitahukan kepada semua negara peserta. Jangan lupa negara peserta itu adalah negara yang sudah mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional, tapi perjanjiannya bisa saja belum enforce, belum berlaku ya. Dan semua negara peserta itu berhak untuk merespon dengan mengambil keputusan tentang tindakan yang akan diambil, dan kemudian bahkan ya apabila setuju melakukan negosiasi terkait pembuatan dari kesepakatan amandemen perjanjian tersebut. Kemudian pasal 40 ayat ketiga mengatakan bahwa setiap negara yang berhak menjadi pihak dalam perjanjian juga berhak menjadi pihak dalam perjanjian yang telah diamandemen. Nah, ini menariknya. Setiap negara yang berhak menjadi pihak itu berhak juga menjadi pihak dalam perjanjian yang telah diamandemen. Jadi kita bisa membayangkan di dalam satu perjanjian, katakanlah perjanjian A, itu apabila diamandemen maka katakanlah menjadi perjanjian B gitu ya. Dan negara yang berhak menjadi negara pihak itu kan berarti bisa saja dia belum mengikatkan diri ya. Katakanlah negara perunding. Nah, si negara perunding ini dia bisa tuh punya hak tuh untuk mengikatkan diri bukan hanya terhadap perjanjian A, tetapi juga terhadap perjanjian B.
Kemudian ayat keempatnya mengatur bahwa perjanjian amandemen tidak mengikat negara manapun yang sudah menjadi pihak dalam perjanjian yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian amandemen. Jadi maksudnya ini pasal mengatur tentang bahwa apabila sudah ada amandemen, maka amandemen itu tuh tidak mengikat negara pihak dalam perjanjian semula ya. Yang mana si negara pihak itu tuh dia memang tidak berkenan untuk menjadi pihak dalam perjanjian amandemen. Jadi intinya si hasil dari amandemen itu nggak berlaku bagi negara yang menolak amandemen gitu ya. Kemudian setiap negara yang menjadi salah satu pihak dalam perjanjian setelah berlakunya perjanjian amandemen itu harus jika tidak mengungkapkan maksud lain dianggap sebagai pihak dalam perjanjian amandemen dan dianggap sebagai salah satu pihak dalam perjanjian yang tidak ada amandemen dalam hubungan dengan negara pihak lain yang tidak terikat oleh perjanjian yang diamandemen. Jadi tadi ya pasal 5 pasal 40 ayat 5 mengatakan bahwa setiap negara yang menjadi salah satu pihak dalam perjanjian setelah berlakunya perjanjian amandemen itu kalau dia nggak mengungkapkan sikapnya gitu ya, maka dia bisa dianggap sebagai pihak dalam perjanjian amandemen dan dianggap sebagai salah satu pihak dalam perjanjian yang tidak diamandemen dalam hubungan dengan negara pihak lain yang tidak terikat oleh perjanjian yang diamandemen. Jadi ini ya, maka negara itu perlu menyatakan sikap sehingga agar tidak dianggap sebagai pihak dalam perjanjian yang diamandemen apabila mereka memang meniatkan untuk menolak amandemen tersebut. Sedangkan kalau dia tidak bersikap pula, bisa saja katakanlah ini katakanlah negara A ya. Negara A itu dia nggak menyatakan sikap menolak amandemen sehingga jika tidak mengungkapkan maksud lain maka dia akan dianggap menjadi pihak dalam perjanjian amandemen terhadap perjanjian yang sudah diubah. Tapi dalam hubungannya dengan negara yang menolak, katakanlah negara B, maka hubungan antara A dengan negara B itu diikat oleh perjanjian yang tidak diamandemen. Gitu ya. Jadi mereka tetap punya hubungan hukum si A sama si B bukan berdasarkan perjanjian yang diamandemen tapi berdasarkan perjanjian yang belum diamandemen atau perjanjian original. Kemudian ini ada beberapa penjelasan mengenai pasal 40. Pasal 41 bersifat residual. Sekali lagi, ia berlaku jika perjanjian multilateral tersebut tidak mengatur mengenai amandemen. Jadi kalau sudah ada pengaturan mengenai amandemen, maka ketentuan itulah atau klausul amandemen itulah yang diberlakukan. Bila kita melihat dalam praktek, maka mayoritas perjanjian internasional pasca Perang Dunia Kedua itu menyertakan klausul amandemen ya. Dan jenisnya pun beragam, ada yang longgar, ada yang detail. Dan biasanya dapat berlaku untuk keseluruhan perjanjian internasional, sekalipun tentu ada pula aturan spesifik untuk amandemen pasal-pasal yang sifatnya prinsipil ya. Dan misalnya ini dapat mensyaratkan adanya kesepakatan mayoritas. Artinya kalau mau amandemen, misalnya dibuat ketentuan bahwa harus disepakati oleh 50 + 1 negara gitu ya. Ada yang begitu perjanjian itu di dalam praktiknya. Atau bahkan ada beberapa perjanjian yang minta bahwa amandemen terhadap perjanjian multilateral itu dapat dilakukan, dapat disetujui apabila disepakati oleh semua negara pihak. Nah, ini pun pengusulannya ada macam-macam, ada yang dapat diusulkan oleh negara pihak dan ada juga yang mesti diusulkan oleh organ yang diciptakan oleh perjanjian tersebut gitu ya. Misalnya dalam konteks piagam PBB yang dapat melakukan amandemen atau pengusulan amandemen adalah Majelis Umum. Nah, ini sangat bisa bisa sangat bervariatif ya. Kemudian pasal 40 ayat 2 kita sudah melihat bahwa ada frase setiap usulan. Nah, ini ya. Nah, ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang dapat mengusulkan. Nah, ini sekali lagi tergantung perjanjian internasionalnya ya. Bisa negara pihak, bisa negara peserta, atau tadi organ perjanjian internasional. Kemudian dikatakan bahwa harus diberitahukan pada semua negara peserta. Ini merupakan perwujudan prinsip itikat baik ya.
agar setiap proses itu negara peserta dapat terlibat dalam amandemen dan lazimnya diberikan notifikasi atau pemberitahuan secara tertulis. Dari sini kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana jika tidak seluruh negara peserta itu terlibat di dalam proses amandemen, gitu ya. Saya kira ini fakta bahwa pasal 40 itu menetapkan hak, bukan kewajiban ya, hak untuk berpartisipasi itu kan mengimplikasikan bahwa berdasarkan konvensi Wina, amandemen itu mungkin juga sah jika tidak semua negara pihak terlibat gitu. Sekalipun tadi ya harus diberitahukan semuanya, tapi kan persoalan keterlibatan itu merupakan hak sehingga ya boleh saja kalau tidak ikut. Sehingga jawaban atas bagaimana jika tidak seluruh negara peserta terlibat ya tidak apa-apa gitu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika salah satu atau beberapa negara itu menolak usulan amandemen gitu ya. Nah, gimana ini konsekuensi hukumnya seperti apa? Tadi sebetulnya saya telah jelaskan ya bahwa apabila negara katakanlah sebagian negara itu menolak amandemen, maka yang menolak amandemen itu tetap tunduk kepada perjanjian lama. Katakanlah gini, katakanlah ada negara A, B, C, D, E gitu ya. Negara ini kemudian melakukan amandemen dan mereka setuju terhadap amandemen. Kemudian ada negara E, F, G, H yang kemudian menolak usulan amandemen. Maka hubungan hukum di antara negara A sampai E dan F sampai G ini adalah bahwa mereka diatur berdasarkan perjanjian semula atau perjanjian original. Sedangkan di antara negara A sampai E itu terikat pada perjanjian amandemen. Itu ya, saya kira perbedaan akibat hukumnya. Jadi apabila ada negara peserta yang menolak, maka dia tidak terikat pada perjanjian amandemen. Apakah ia dapat membatalkan jalannya proses amandemen? Tentu saja ini tidak ya. Negara tidak dapat mencegah negara-negara pihak lain untuk memulai atau menerapkan prosedur yang dapat mengarah pada penerapan amandemen perjanjian. Kemudian pasal 43 mengatakan bahwa setiap negara yang berhak menjadi pihak, ini berarti kan merujukannya bukan hanya negara peserta ya, tetapi juga misalnya mencakup tadi negara perunding, yaitu negara yang pernah ikut merumuskan tapi dia belum menyatakan terikat terhadap perjanjian internasional. Kemudian pasal 44 ini merupakan konsekuensi logis dari ayat 2 dan amandemen itu tak mensyaratkan persetujuan seluruh negara peserta. Ia hanya mengikat negara pihak pada perjanjian internasional yang semula atau yang orisinil yang kemudian mengikatkan diri pada perjanjian internasional hasil amandemen. Pasal 45 ini berlaku bagi negara pihak yang baru setelah berlakunya perjanjian amandemen. Ia bebas memilih ya. Jika tidak, maka berlaku pasal 40 ayat 5 tadi yang telah kita bahas. Kemudian pasal 41 mengatur tentang kesepakatan untuk memodifikasi perjanjian multilateral antara pihak tertentu ya. Dikatakan bahwa di dalam pasal 41 ayat 1 itu dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian multilateral dapat mengadakan persetujuan untuk memodifikasi perjanjian itu di antara mereka sendiri, interstate agreement. Jika, nah ini berarti kan ada syaratnya. Modifikasi dapat dilakukan jika A, kemungkinan modifikasi itu diperbolehkan oleh perjanjian. Jadi si perjanjian itu memang secara eksplisit mengatur kebolehan mengenai modifikasi. Atau B, modifikasi tersebut tuh tidak dilarang. Bisa jadi artinya dilarang enggak, diperbolehkan juga enggak gitu ya. Jadi tidak diatur. Nah, apabila tidak dilarang, maka eh, syaratnya menjadi dua ya. Kalau tidak dilarang, maka poin pertama ini modifikasi itu tuh tidak mempengaruhi penikmatan pihak lain atas hak mereka
berdasarkan perjanjian atau pelaksanaan kewajiban mereka. Jadi jangan tadi ya prinsipnya res apa inter alios acta, jangan sampai modifikasi itu tuh mempengaruhi hak dan kewajiban negara pihak lain. Dan kedua, tidak berhubungan dengan ketentuan, pengurangan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang efektif dari maksud dan tujuan perjanjian. Jadi sebagai contoh kalau dalam konteks misalnya konvensi genosida, maka tentu maksud dan tujuannya adalah ingin mencegah genosida ya, misalnya dengan mengatur tentang definisi genosida itu apa. Tapi kalau kemudian modifikasinya adalah hendak mengubah definisi genosida sehingga mempersempitnya, maka tentu hal itu dapat dinilai sebagai bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian konvensi genosida itu sendiri gitu. Kemudian pasal 41 ayat 2 mengatakan kecuali dalam kasus ayat 1 huruf A perjanjian itu mengatur sebaliknya, maka para pihak yang bersangkutan harus memberitahu pihak lain niat mereka untuk membuat perjanjian modifikasi. Nah, penjelasannya kan maka pasal 41 ini sebenarnya mengatur 3 situasi ya. Pertama, situasi di mana perjanjian internasional itu membolehkan modifikasi secara eksplisit. Yang kedua, perjanjian internasional itu nggak melarang, tapi dia apa ya bungkam tadi ya, tidak juga membolehkan, tapi nggak diatur lah. Maka modifikasi itu harus memenuhi syarat-syarat tadi, 1 dan 2 ya. Nah, apabila perjanjian internasional itu justru melarang modifikasi, maka pasal ini apa tidak berlaku ya. Pasal 41 nggak berlaku, dan artinya modifikasi ya nggak boleh. Kalau ternyata si perjanjian internasional memang melarang. Nah, ini ada beberapa contoh ya, konvensi Wina tentang hubungan konsuler. Eh, ini dapat menimbulkan beberapa pertanyaan tentu saja, yaitu misalnya bagaimana jika hanya modifikasi tertentu yang diperbolehkan ya. Apakah modifikasi lainnya kemudian dilarang gitu kan? Itu pertanyaan hukum yang dapat kita ajukan apabila kita mengacu pada apa ayat 1 huruf B, maka tidak melarang itu sama dengan boleh kan gitu ya. Pengertiannya itu saja. Kalau nggak dilarang berarti ya boleh. Tapi syarat yang tadi, yang huruf angka 1 dan 2 itu harus terpenuhi secara kumulatif. Di mana si angka 1 berarti bahwa modifikasi tersebut tuh tidak boleh merugikan hak-hak negara pihak lainnya dan tidak menambah kewajiban mereka. Dan kedua, modifikasi tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian internasional. Tadi saya beri contoh, misalnya menurunkan aturan-aturan yang sifatnya prinsipil atau yang standar ya. Tadi konvensi genosida yang asalnya pengertiannya luas itu kemudian dipersempit atau diperlonggar lagi misalnya gitu sehingga memungkinkan suatu tindakan tidak tergolong sebagai genosida setelah diamandemen gitu atau dimodifikasi, maka itu tentu bertentangan dengan maksud dan tujuan. Bagaimana justru jika ditingkatkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan hukum yang dapat kita ajukan ya. Kemudian pasal 41 ayat 2 mengatur bahwa negara tidak wajib memberi notifikasi atau pemberitahuan kepada negara pihak lainnya jika memang perjanjian internasional tersebut nggak mengatur demikian. Maka suatu negara itu wajib memberi notifikasi apabila perjanjian internasional tersebut membolehkan modifikasi, kecuali memang tidak diwajibkan memberi notifikasi ya. Atau kedua, perjanjian internasional tersebut tidak mengatur apapun tentang kebolehan modifikasi. Saya kira itu ya untuk pembahasan tentang amandemen dan modifikasi perjanjian internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.